Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dengan NIM 2357201040 dari program studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Big Data dan Kecerdasan Buatan dengan dosen pengampu Bapak Widya Hastomo, Eskom MM. Judul tugas saya adalah klasifikasi kualitas udara Jakarta menggunakan deep learning dengan studi kasus perbandingan dua arsitektur, yaitu GRU dan LSTM GRU, pada data ISPU DKI Jakarta. Baik, saya mulai dari latar belakang. Kualitas udara di Jakarta itu berubah-ubah setiap hari, dipengaruhi oleh kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan kondisi cuaca. Karena itu dibutuhkan sistem pemantauan otomatis berbasis data supaya masyarakat bisa mendapat peringatan dini soal kondisi udara di sekitar mereka. Pendekatan yang saya gunakan adalah data historis dari 6 parameter polutan yaitu PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, dan NO2. Data ini saya klasifikasikan ke dalam kategori ISPU menggunakan dua arsitektur, Deep Learning, GRU, dan model hybrid LSTM GRU. Tujuannya adalah membandingkan performa kedua model ini dalam mengklasifikasikan kategori kualitas udara, apakah baik, sedang, atau tidak sehat, berdasarkan konsentrasi polutan harian. Selanjutnya, saya jelaskan mengenai dataset yang saya gunakan. Dataset ini bersumber dari satu data Jakarta, yaitu portal data resmi milik pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini data terbuka dan valid, bukan data buatan. Datanya mencakup periode Januari 2024 sampai Mei 2025. Dengan total 2.570 baris data yang diambil dari 5 stasiun pemantau kualitas udara di Jakarta. Ada 6 fitur numerik yang saya gunakan sebagai input, yaitu PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, dan NO2. Sedangkan targetnya adalah 3 kategori kualitas udara, yaitu baik, sedang, dan tidak sehat. Bisa dilihat dari pie chart ini, di distribusi datanya tidak seimbang. Mayoritas data berada di kategori sedang, yaitu sekitar 1.987 data. Sedangkan baik ada 376 data dan tidak sehat hanya 207 data. Ketidakseimbangan ini nanti akan saya bahas pengaruhnya di bagian evaluasi. Sebelum masuk ke model, data ini melalui proses pre-processing, yaitu imputasi nilai kosong dengan rata-rata, standarisasi fitur dengan Z-score, one hot encoding untuk label, dan pembagian data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Di slide ini, saya tampilkan hasil eksplorasi data awal berupa histogram distribusi tiap fitur polutan yang saya kelompokkan berdasarkan kategori kualitas udaranya. Dari grafik ini terlihat pola yang cukup jelas, misalnya pada PM10 dan PM2,5, data dengan kategori tidak sehat cenderung berada di rentang nilai yang lebih tinggi dibanding kategori baik. Pola seperti inilah yang nantinya dipelajari oleh model deep learning untuk melakukan klasifikasi. Untuk alur metodologinya saya bagi menjadi 6 tahap. Pertama, load data dari sumber resmi. Kedua, cleaning, yaitu imputasi missing value dengan nilai rata-rata. Ketiga, encoding, yaitu standarisasi fitur dan one hot encoding label. Keempat, reset data menjadi bentuk 3 dimensi, yaitu jumlah sampel, time step, dan jumlah fitur. Ini penting karena layer GRU dan LSTM mensyaratkan input berbentuk deret waktu. Kelima, modeling, yaitu melatih model GRU dan LSTM GRU. Dan keenam, evaluasi menggunakan akurasi, conversion matrix, dan F1 score. Karena data ISPU ini sifatnya tabular, bukan deret waktu murni, saya memperlakukan setiap baris data sebagai satu langkah waktu dengan time step sama dengan 1. Sekarang saya jelaskan arsitektur kedua model yang saya bandingkan. Model pertama adalah GRU. Arsitekturnya terdiri dari input layer dengan 6 fitur, kemudian satu layer GRU dengan 64 unit, dropout 0,2 untuk mencegah overfitting, dense layer 32 unit dengan aktivasi
RILU, dan output layer dengan aktivasi softmax untuk 3 kelas. Total parameter model ini sekitar 16.000. Model kedua adalah LSTM GRU, yaitu model hybrid yang menggabungkan kedua arsitektur. Di sini saya pakai LSTM 32 unit di layer pertama, dilanjutkan GRU 32 unit, dropout 0,2 dan 16 unit, dan output softmax 3 kelas. Total parameternya lebih sedikit, sekitar 11,9 ribu. Ide dibalik model hybrid ini adalah menggabungkan kemampuan LSTM dalam menangkap pola kompleks dengan efisiensi GRU. Untuk proses training, saya menggunakan early stopping dengan patience 10 approach supaya training otomatis berhenti kalau validation loss sudah tidak membaik, sehingga model tidak overfitting. Dari grafik learning curve ini terlihat baik model GRU maupun LSTM GRU, loss-nya menurun dengan stabil dan operasinya terus meningkat. Lalu konvergen di kisaran 95%, training dan validation curve-nya juga saling berdekatan, artinya model tidak mengalami overfitting yang signifikan. Berikutnya hasil evaluasi pada data uji sebanyak 514 sampel. Dari confusion matrix ini, model GRU mencapai akurasi 95,72%. Sedangkan LSTM GRU 94,94%. Bisa dilihat, kedua model sama-sama sangat baik dalam mengklasifikasikan kategori sedang, karena datanya paling banyak. Tapi untuk kategori baik dan tidak sehat, yang datanya lebih sedikit, ada beberapa kesalahan klasifikasi. Misalnya, beberapa data baik yang terprediksi sebagai sedang. Untuk perbandingan menyeluruh, model GRU sedikit lebih unggul dengan akurasi 95,72% dibanding LSTM GRU 94,94%. Kalau dilihat dari F1 score per kelas, GRU juga sedikit lebih baik di kategori baik dan sedang, sementara LSTM GRU justru sedikit lebih unggul di kategori tidak sehat. Menariknya, GRU mencapai hasil ini dengan jumlah parameter yang lebih banyak, sedangkan LSTM GRU lebih hemat parameter, namun hasilnya tidak jauh berbeda. Sebagai kesimpulan, ada beberapa poin penting dari hasil penelitian ini. Pertama, model GRU sedikit lebih unggul dibanding LSTM GRU untuk kasus data YSPU Jakarta ini, dengan parameter yang lebih efisien. Kedua, kelas tidak sehat dan baik lebih sulit diklasifikasikan dibanding sedang, karena jumlah datanya jauh lebih sedikit atau tidak seimbang. Ketiga, fitur PM2,5 dan PM10 tampak paling berpengaruh terhadap kategori kualitas udara ini. Ini juga sejalan dengan berbagai penelitian kualitas udara Jakarta sebelumnya. Dan keempat, pendekatan ini punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem peringatan dini kualitas udara berbasis deep learning secara real-time. Terakhir, ini adalah referensi sumber data yang saya gunakan. Data resmi dari Satu Data Jakarta, berkas dataset olahan dari repositori GitHub, ketentuan ISP berdasarkan Kepmen Lingkungan Hidup RI, serta implementasi algoritma deep learning menggunakan TensorFlow dan Keras. Demikian presentasi dari saya mengenai klasifikasi kualitas udara Jakarta menggunakan GRU dan LSTM GRU. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.